Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri di Balik Teror Satu Keluarga. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Nah, hari itu Mas Hadi pulang dari toko lebih cepat dari biasanya. Mukanya kelihatan pucat dan langkahnya begitu lunglai. Dengan dipapa oleh Pak Nusron sopirnya, dia melangkah masuk ke dalam rumah. Mbak Ratna kaget melihat kedatangan Mas Hadi. "Loh, ada apa ini Pak?" tanya Mbak Ratna pada Pak Nusron. "Ini Bu, tadi Bapak pingsan di toko. Jadi saya bawa pulang karena Bapak menolak untuk dibawa ke klinik." "Astagfirullah," ucap Mbak Ratna. Tolong ya Pak, Mas Hadi dipapa ke kamar." "Baik Bu." Sesampai di kamar, Mbak Ratna membaringkan Mas Hadi yang nampak begitu lemas. "Mas kenapa?" tanya Mbak Ratna. "Gak apa-apa Dek, Mas hanya sedikit pusing." Jadi Mas Hadi ini adalah seorang pengusaha muda. Usianya baru menginjak 34 tahun. Tapi dia sudah bisa membuka beberapa cabang usaha di beberapa tempat. Mas Hadi dan Mbak Ratna sudah menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak. Ibu Mas Hadi yang bernama Bu Lasmi juga tinggal bersama mereka. Anak mereka yang pertama bernama Gian yang sudah berusia sekitar 7 tahun dan si kembar Lana dan Lini yang berusia 4 tahun. Jadi kita kembali ke Mas Hadi. "Oh ya udah Mas," kata Mbak Ratna, "biar saya buat teh dulu ya." "Iya," jawab Mas Hadi. Mbak Ratna lalu menuju ke dapur untuk membuat teh. Tapi baru beberapa saat sudah terdengar teriakan Gian dari dalam kamar. "Ma, cepat kemari." Mbak Ratna segera berlari ke kamar. Belum sempat dia bertanya, dia sudah melihat Mas Hadi sedang mencekek lehernya sendiri. "Astagfirullah Mas, istighfar Mas." Mbak Ratna berusaha sekuat tenaga menarik tangan Mas Hadi. Tapi tangan Mas Hadi semakin kuat mencekek lehernya sendiri. "Gian, tolong panggil tetangga ya, cepat." "Iya Ma." Mbak Ratna kembali berusaha melepaskan tangan Mas Hadi dari lehernya, tapi tak bisa. Lidah Mas Hadi sudah terjulur keluar. Untunglah tetangga cepat datang dan langsung berusaha melepas tangan Mas Hadi. Seketika Mas Hadi kembali lemas dan tertidur. "Emangnya Mas Hadi kenapa Mbak?" tanya salah satu tetangga. "Saya juga gak tahu Pak, Mas Hadi baru saja dari toko. Tapi tiba-tiba keadaannya sudah seperti ini. Padahal tadi pagi ketika Mas Hadi ke toko dia masih sehat," kata Mbak Ratna. "Oh gitu." Gian pun bertanya, "Mah, Papa kenapa?" Mbak Ratna jawab, "Mama juga gak tahu An. Nanti kalau Papa sudah bangun baru kita tanya." Gak lama Bu Lasmi datang. Bu Lasmi kaget melihat banyak orang berkumpul di kamar. "Ada apa ini Ratna?" Mbak Ratna lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Bu Lasmi terdiam. Tidak biasanya Mas Hadi bertingkah seperti itu. Malam harinya, saat mereka sedang makan malam, si Lana tiba-tiba menunjuk ke pojok rumah. Lalu dia berkata, "Mah, itu siapa berdiri di sana?" "Mana?" tanya Mbak Ratna. "Itu Mah, dia lagi nengokin kita. Mungkin dia ingin minta makan kali." Udah, jangan diliatin. Ayo kita fokus makan," kata Bu Lasmi. Mbak Ratna dan Mas Hadi saling bertatapan. Mereka berpikir, siapa sosok yang dilihat Lana? Tiba-tiba hawa rumah seketika pengap.
Loh, kok tiba-tiba panas gini ya? Kata Mas Hadi. Ya sudah Mas, biar saya nyalakan kipas dulu. Mbak Ratna lalu berdiri menyalakan kipas. Setelah itu dia kembali duduk. Udah kan Mas? Udah gak panas lagi kan? Tapi Mas Hadi tidak menjawab. Dia malah bertingkah aneh. Jadi Mas Hadi itu mengambil ayam goreng lalu memasukkan ke mulutnya. Yang membuat Mbak Ratna dan Bu Lasmi kaget karena sepotong paha ayam itu dimasukkan ke mulutnya beserta tulangnya dan langsung ditelan. Lalu Mas Hadi meraih cerek dan menuangkan langsung ke dalam mulutnya. Mas, kok gitu makan sama minumnya? Tegur Mbak Ratna. Diam kau, sekarang ambilkan makan lebih banyak lagi. Aku lapar, kata Mas Hadi. Bu Lasmi merasa ada yang tidak beres dengan anaknya. Hadi, kamu kenapa? Tanya Bu Lasmi. Diam kau nenek peyot, bentak Mas Hadi. Astagfirullah Mas, kok ngomong gitu? Bentak Mbak Ratna. Diam kalian semua, aku mau makan. Kalau perlu aku makan kalian semua, kata Mas Hadi lagi. Ketika anaknya nampak ketakutan, Mbak Ratna segera menyuruh Gian untuk membawa adik-adiknya ke kamar. Bu, apa sebaiknya kita panggil Ustaz ya? Sepertinya Mas Hadi kesurupan, kata Mbak Ratna. Yaudah cepet sana, kata Bu Lasmi. Mbak Ratna pun segera berlari menuju musola yang memang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Syukurlah ketika Mbak Ratna sampai masih ada orang yang di musola karena mereka baru saja menunaikan sholat isya. Mbak Ratna lalu masuk ke dalam. Dia bertanya, apakah ada orang yang bisa meruqyah? Lalu seorang jamaah bilang bahwa Mbak telat, baru aja Ustaz Salim pulang. Jadi Ustaz Salim ini memang pakar ruqyah syariah. Aduh, ada yang lain gak Pak selain Ustaz Salim yang bisa meruqyah? Oh, gak ada Mbak, kami taunya hanya Ustaz Salim, kata jamaah itu lagi. Oh ya sudah, terima kasih ya Pak, kata Mbak Ratna. Mbak Ratna lalu kembali ke rumah. Ketika membuka pintu, dia sangat terkejut karena dia melihat Mas Hadi sedang menyekek Bu Lasmi. Lalu Mas Hadi mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Mbak Ratna segera masuk ke dalam dan mendorong Mas Hadi. Mas Hadi, tolong lepaskan, itu ibu, kata Mbak Ratna. Mas Hadi langsung melempar Bu Lasmi begitu saja sehingga membuat Bu Lasmi terjatuh ke lantai. Astagfirullah, istighfar Mas, itu ibu Mas. Diam kau Ratna, ini urusan aku dan mereka. Kau jangan ikut campur atau aku akan melakukan hal yang sama padamu, ucap Mas Hadi. Kamu siapa? Kamu bukan Mas Hadi. Keluar kamu dari tubuh suamiku, bentak Mbak Ratna. Sepertinya ketakutan Mbak Ratna ini sudah hilang berganti dengan keberanian. Aku tidak akan pernah keluar dari tubuhnya karena tubuhnya sekarang menjadi milikku, jawab jin yang ada dalam tubuh Mas Hadi. Tubuh Mas Hadi benar-benar dikuasai jin itu sekarang. Mas Hadi kembali duduk di meja makan. Lalu Mas Hadi menyantap semua makanan tanpa sisa. Bahkan air kobokan pun diminumnya. Setelah itu Mas Hadi mengambil garpu dan menusuk-nusuk mulutnya. Mas, hentikan Mas. Kamu harus bisa melawan jin itu Mas, kata Mbak Ratna. Mbak Ratna segera membaca ayat suci, ayat kursi. Tapi jin dalam tubuh Mas Hadi malah tertawa. Alah, bacaanmu gak mempan untukku, kata jin itu. Mbak Ratna tak berhenti. Dia tetap melanjutkan membaca ayat kursi. Semakin kencang dia membaca ayat kursi, jin dalam tubuh Mas Hadi itu makin kencang ketawanya. Mas Hadi lalu mengambil piring makan dan melempar ke arah Mbak Ratna dan mengenai kepalanya. Mbak Ratna kesakitan.
ketika dia meraba kepalanya, ada darah yang mengalir. Bu Lasmi tampak panik melihat kejadian itu. Dia segera berlari memanggil tetangga. Ketika tetangga datang, Mbak Ratna sudah dalam kondisi tak sadarkan diri dan berlumuran darah. Beberapa orang memegang Mas Hadi agar dia bisa dikendalikan, sedangkan Mbak Ratna dibawa ke klinik dekat rumahnya. Malam itu Mas Hadi diungsikan ke musola karena dikhawatirkan dia akan kerasukan lagi. Besok paginya Mbak Ratna sudah pulang ke rumah. Mas Hadi pun sudah kembali ke rumah, tapi hawa rumah masih tetap panas. Gian hari itu terpaksa tidak masuk sekolah. Mbak Ratna pun tidak lagi berani mendekati Mas Hadi karena dia masih trauma dengan kejadian tadi malam. Hanya Bu Lasmi yang membawakan makanan ke dalam kamar Mas Hadi. Bu, kita harus bagaimana ini? Ratna takut kalau Mas Hadi kesurupan lagi, kata Mbak Ratna pada Bu Lasmi. Iya, nanti kita coba bujuk Hadi, siapa tahu dia mau pergi. Mana tahu Hadi mau diajak pergi ruqyah. Mbak Ratna dan Bu Lasmi pun hendak ke kamar. Ketika mereka membuka pintu kamar, mereka berdua ketakutan karena mulut Mas Hadi tiba-tiba mengeluarkan darah yang cukup banyak. Mas Hadi menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat tajam. Gian yang juga ikut masuk langsung berlari keluar karena dia tampak ketakutan. Mbak Ratna dan Bu Lasmi lalu berjalan mundur. Mereka segera keluar kamar dan langsung menutup pintu. Gimana ini, Ma? Tanya Mbak Ratna. Sudah, coba kamu ke rumah Ustaz Halim. Bilang suruh datang ke rumah. Iya, Bu, kata Mbak Ratna. Ketika Mbak Ratna hendak membuka pintu, tiba-tiba Mas Hadi keluar kamar. Mau kemana kamu? Tanya Mas Hadi dengan darah yang masih mengalir dari mulutnya. Saya mau pergi sebentar, jawab Mbak Ratna gugup. Jangan ada yang keluar dari rumah ini atau aku akan habisi kalian semua, kata Mas Hadi. Mbak Ratna ketakutan. Dia tak berani keluar. Apalagi ketika Mbak Ratna melihat ternyata si kembar sudah terbangun. Mbak Ratna lalu berjalan pelan mendekati kedua anaknya. Lalu si Lana yang anaknya bilang, "Mah, siapa orang itu?" "Itu papa sayang," kata Mbak Ratna. "Bukan, itu bukan papa loh, Ma. Itu siapa?" Kata. Loh, Mbak Ratna bingung karena jelas-jelas yang ditunjuk si Lana itu adalah Mas Hadi. Lalu Mbak Ratna menoleh ke arah luar jendela. Mbak Ratna melihat ada Gian sedang mengintip dari jendela di luar rumah. Mbak Ratna lalu memberikan kode ke Gian agar dia mencari bantuan. Untungnya Gian paham. Ya memang karena Gian ini termasuk anak yang cerdas. Mas Hadi tetap berdiri di depan pintu kamar dengan darah yang masih mengalir dari mulutnya. Sekitar 10 menit kemudian, Gian datang lalu membuka pintu. Di belakangnya ada beberapa orang pria. Mas Hadi yang melihat banyak orang datang itu sangat marah. "Pergi kalian semua atau kubasmi kalian semua," kata Mas Hadi sambil berjalan menghampiri orang-orang itu dengan posisi tangan seperti orang mau mencekik. Di antara pria itu ada seorang pria yang berusia sekitar 20 tahun. Dia segera berdiri paling depan kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Mas Hadi lalu menyerangnya, tapi pria itu yang ternyata adalah seorang ustaz yang namanya Ustaz Imran itu mengelak. Ustaz Imran mengarahkan beberapa orang untuk memegang Mas Hadi. Untunglah Mas Hadi berhasil dikendalikan. Ustaz Rahman segera meruqyah Mas Hadi. Mas Hadi mengamuk dan menyerang orang-orang yang mengegangnya. Ustaz Imran terus saja membaca ayat suci Al-Quran. Lalu Ustaz Imran bertanya,
"Mengapa kamu mengganggu orang ini?" tanya Ustaz Imran. Tapi jin itu tidak mau menjawab. Ustaz Imran kembali membacakan ayat suci. "Hentikan, hentikan, aku sakit!" teriak Mas Hadi. "Ya sudah, jawab pertanyaan saya. Mengapa kamu mengganggu orang ini?" Lalu jin itu bilang, "Aku sakit hati padanya. Dia sangat jahat. Dulu aku sering disiksa. Jadi dia harus merasakan apa yang pernah aku rasakan." Kata jin itu. "Siapa yang menyuruhmu?" kata Ustaz Imran lagi. Tanya Ustaz Imran lagi. Tapi jin itu tidak mau menjawab. Setelah berapa lama di ruqyah, Mas Hadi kemudian tersadar. "Ada apa dengan saya?" kata Mas Hadi. Jadi Ustaz Imran menjelaskan bahwa sepertinya ada yang mengirim buhul pada Mas Hadi. "Siapa yang mengirimnya ya Ustaz?" tanya Mbak Ratna. "Ya wallahu alam, saya pun nggak tahu Mbak, karena jin itu tidak memberitahu. Kalaupun dia memberitahu, jin itu belum tentu berkata benar." Setelah Ustaz dan beberapa orang itu pergi, Mbak Ratna pun bertanya pada Mas Imran, "Mas, kira-kira siapa yang mengirim santet itu ya?" "Nggak tahu dek, Mas pun nggak bingung. Soalnya seingat Mas nggak pernah berselisih dengan orang." Keadaan Mas Hadi semakin hari semakin terpuruk. Kadang dalam seminggu Mas Hadi mengalami 3 kali kesurupan. Ustaz Imran pun sudah mulai kewalahan. Mas Hadi semakin kurus, tapi makannya tetap banyak. Kondisi usaha Mas Hadi pun mulai memprihatinkan. Semua cabang sudah tutup. Mbak Ratna pun terpaksa mengambil alih mengurus toko utama, karena hanya itu toko yang masih buka. Mas Hadi sudah beberapa kali dibawa ke tempat ruqyah, tapi belum bisa sembuh total. Kondisi ekonomi yang mulai carut marut membuat Bu Lasmi menyarankan Ratna agar sebaiknya toko utama itu dijual saja, biar ada tambahan biaya untuk berobat Mas Hadi. Tetapi Mbak Ratna menolak dengan alasan karena satu-satunya sumber penghasilan ya dari toko utama itu. Hingga suatu hari ada praktisi ruqyah yang datang ke rumah berkat bantuan Ustaz Imran. Mas Hadi kembali di ruqyah. Kali ini Ustaz itu tidak memberi ampun pada jin yang ada dalam tubuh Mas Hadi. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya Ustaz itu bilang, "Katakan siapa yang telah mengirimmu kemari." Lalu jin itu berkata bahwa dia adalah suruhan Mas Randy. "Kamu jangan bohong, katakan siapa," kata Ustaz itu lagi. Dan lagi-lagi jin itu bilang nama yang sama, Mas Randy. Lalu Ustaz itu bilang, "Di mana buhul itu ditanam?" Jin itu menjawab bahwa buhul itu ditanam di samping rumah di bawah pohon mangga. Ustaz itu segera menuju ke arah pohon mangga lalu menggali. Tak butuh waktu lama, Ustaz itu menemukan sebuah kain putih yang di dalamnya terdapat tanah, tulang, dan juga rambut. Mbak Ratna dan Bu Lasmi begitu kaget melihat benda itu. Tiba-tiba Bu Lasmi pun ikut reaksi. Badannya tidak bisa dikendalikan, dan Bu Lasmi juga rupanya kesurupan. Ustaz Imran dan Ustaz Alam segera meruqyah Bu Lasmi yang posisinya saat itu masih di luar rumah. Bu Lasmi menyerang mereka berdua. Syukurlah jin dalam tubuh Bu Lasmi berhasil dikendalikan. "Siapa yang mengirimmu kemari?" tanya Ustaz Alam. "Aku nggak mau jawab," kata jin itu. "Baiklah, kalau itu maumu." Ustaz Alam kembali meruqyah, dan jin itu memohon agar Ustaz Alam berhenti. "Ayo, katakan siapa yang mengirimmu kemari." "Mas Randy."
Lagi-lagi jin itu mengucap nama Mas Randy. "Mengapa dia mengirim sihir pada keluarga ini?" tanya Ustaz Alam. "Karena dia sakit hati pada Mas Hadi." "Mengapa?" Tapi jin itu tidak mau menjawab. Setelah proses ruqyah Mas Hadi dan Bu Lasmi selesai, Ustaz Alam dan Ustaz Ustaz Imran pun kembali ke rumahnya. Malam harinya, sekitar jam 12 malam, ada bunyi seperti ledakan keras di atas genteng. Mbak Ratna yang saat itu sedang sholat malam sangat terkejut karena seketika mereka semua keluar rumah, tapi tak ada apa-apa. Pagi-pagi sekali Mbak Ratna bertanya sama Mas Hadi, "Mas, tolong jawab, siapa Mas Randy itu?" "Iya Hadi, siapa Randy itu?" sambung Bu Lasmi. Mas Hadi lama terdiam. Lalu setelah beberapa lama Mas Hadi pun akhirnya menceritakan tentang siapa Randy itu. Jadi Randy itu adalah teman sekelas Mas Hadi waktu SMP. Jadi ceritanya, waktu masih sekolah dulu, Mas Hadi ini termasuk anak yang sangat bandel. Dia membuat geng yang mana tugas geng itu yaitu untuk mengintimidasi anak-anak, terutama anak-anak yang kelihatan culun. Nah, di sekolah Mas Hadi waktu itu ada rolling kelas tiap tahun. Nah, pada saat naik kelas 2, Mas Hadi di rolling ke kelas 8C. Dan di situ dia sekelas dengan anak yang bernama Randy. Randy itu termasuk anak yang pendiam. Badannya kurus dan dia gagap ketika berbicara. Hal itu membuat Mas Hadi dan kawan-kawannya suka membulinya. Jadi hampir tiap hari mereka itu membuli Randy, dikarenakan Randy itu tidak melawan. Jadi ketika dia dipukul, dia diam saja. Hanya kadang-kadang dia menangis. Tapi semakin Randy menangis, Hadi dan kawan-kawannya semakin brutal membulinya, baik secara verbal maupun secara fisik. Pernah sekali ketika Randy dan kawan-kawannya pulang sekolah, Randy pulang sekolah, dia berjalan kaki sendirian karena dia memang tidak punya sepeda. Sedangkan Hadi dan kawan-kawannya naik sepeda. Saat itu Hadi dan gengnya melihat Randy berjalan sendiri. Tiba-tiba timbul niat mereka untuk kembali mengerjai Randy. Mereka suruh telentang di tengah jalan, lalu mereka melindasnya dengan sepeda. Randy berteriak, tapi anak-anak yang lain membekap mulutnya. Randy hanya bisa mengeluarkan air mata dan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Untung saat itu ada orang yang melintas, sehingga gengnya Hadi ini menghentikan aksinya. Sejak pembulian itu, Randy tak pernah lagi masuk sekolah. Menurut teman kelas Hadi yang juga tetangga Randy mengalami kepincangan, jadi dia sulit berjalan. Tapi Hadi dan gengnya tidak merasa bersalah. Justru mereka semakin menjadi-jadi karena mereka pikir tak ada yang berani pada mereka. Contohnya Randy, tak ada orang tuanya yang datang untuk melapor. Tapi rupanya kebrutalan Hadi dan kawan-kawannya tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, Hadi dan kawan-kawannya itu mendatangi rumah Randy, yang mana saat itu hanya ada Randy dan adiknya yang masih kecil di rumahnya. Hadi dan kawan-kawannya lalu membakar rumah Randy yang memang hanya terbuat dari kayu dan beratapkan daun rubia. Randy histeris, sedangkan adiknya yang masih kecil hanya terdiam. Setelah apinya membesar, geng Luknuk itu pun melarikan diri. Esoknya, kawan Hadi yang juga tetangga Randy bilang
ke Hadi dan kawan-kawannya jika Randy diusir oleh orang tuanya karena dia membakar rumahnya. Hadi dan kawan-kawannya saling bertatapan. Hadi berpikir, loh, kenapa ya Randy nggak lapor jika rumah itu terbakar karena ulah mereka? Tapi Hadi baru teringat, Randy kan gagap. Sejak saat itu Hadi tak pernah melihat Randy lagi. "Kamu kok jahat kali, Mas?" ucap Mbak Ratna yang sedari tadi geram mendengar cerita Mas Hadi. "Ya namanya juga dia masih kecil, Rat," kata Bu Lasmi. "Tapi Bu, itu sudah keterlaluan. Waktu itu kan Mas Hadi sudah remaja, masa nggak punya hati sama sekali?" Sudah. Jadi gimana ini? Apa kita lapor polisi saja?" kata Bu Lasmi. "Buktinya mana, Bu? Ucapan jin mana bisa dipercaya, Bu?" bantah Mbak Ratna. "Ya sudah, tugas kamu sekarang, Rat, cari tahu di mana keberadaan Randy, biar kita ceploskan dia ke penjara," kata Bu Lasmi geram. Bu, seharusnya Ibu peka. Kalaupun benar Randy itu mengirim buhul pada Mas Hadi, itu karena ulah Mas Hadi. Seharusnya Mas Hadi ini tobat terus minta maaf sama Randy." "Loh, kok kamu jadi belain Randy bukan suamimu?" bentak Bu Lasmi. "Bu, tadinya aku sangat marah dengan pelaku teror di rumah kita. Tapi setelah mendengar cerita Mas Hadi, aku jadi merasa apa yang Mas Hadi terima cukup impas lah dengan apa yang pernah Mas Hadi perbuat," kata Mbak Ratna. Sudah, jangan begaduh. Sebaiknya kita cari tahu di mana keberadaan Randy, biar kita suruh hentikan teror ini," kata Mas Hadi. "Ya sudah, besok kita pulang kampung. Kita jumpai keluarganya. Siapa tahu masih ada keluarganya di sana," kata Mbak Ratna. Pagi-pagi sekali, Mas Hadi dan Mbak Ratna pergi ke kampung di mana Mas Hadi kecil dan dibesarkan. Sebenarnya kondisi Mas Hadi masih sangat lemah, tapi Mas Hadi ngotot ingin ikut karena dia ingin mencari tahu keberadaan Randy. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam, mereka sampai di Kampung Alok, nama kampung Mas Hadi. "Kita kemana sekarang ya, Mas?" tanya Mbak Ratna. "Kita langsung saja ke tempat di mana Randy pernah tinggal. Kamu masih ingat rumahnya, Mas?" tanya Mbak Ratna. "Mas sudah agak lupa, tapi yang jelas rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah." Untunglah Pak Nusron yang mantan sopir mereka itu mau mengantar ke kampung Mas Hadi menggunakan mobil rental, karena memang mobil Mas Hadi udah terjual. "Pak, Bu, saya tunggu di simpang aja ya. Sepertinya mobil nggak bisa masuk," kata Pak Nusron. "Kok Bapak bisa tahu mobil nggak bisa masuk?" tanya Mbak Ratna. "Dari sini kan nampak, Bu." "Oh ya sudah, Pak Nusron dan Mas Hadi di sini saja, biar saya yang masuk," kata Mbak Ratna. "Mas ikut deh," kata Mas Hadi. "Nggak usah, Mas kan masih lemas. Nanti saya kabari jika sudah ketemu dengan keluarganya." Mbak Ratna lalu turun dari mobil lalu menyusuri gang kecil. Setiap warga yang dia temui, Mbak Ratna tanya tentang Randy dan keluarganya. Tapi tak ada seorang pun yang mengenali karena rata-rata orang di situ merupakan pendatang. Karena kelelahan, Mbak Ratna pun berhenti di sebuah warung kecil untuk membeli minum. "Nampaknya dari kota ya, Mbak?" tanya pemilik warung. "Iya, Bu. Saya kesini mau mencari orang yang bernama Randy. Kata suami saya, dia pernah tinggal di ujung gang ini." "Randy?" kata pemilik warung itu. "Iya, Bu, namanya Randy." "Oh, nama orang tuanya?" tanya pemilik warung itu lagi. Kalau nama orang tuanya saya nggak tahu, Bu. Dulu di sini ada yang namanya Randy,
Tapi semenjak rumahnya kebakaran, dia diusir oleh orang tuanya. Kata pemilik itu, "Oh, iya Bu, saya lagi cari Randy yang itu. Ibu tahu di mana orang tuanya sekarang?" Kata Mbak Ratna, "Setahu saya sejak Randy diusir, beberapa tahun kemudian mamanya jadi depresi, lalu melakukan bundir. Sedangkan ayahnya, yang saya tahu sedangkan ayahnya kalau nggak salah, setelah dia tahu bahwa bukan Randy yang membakar rumahnya, dia pun sangat marah dan pergi meninggalkan kampung ini sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi katanya untuk mencari Randy dan adiknya, karena waktu Randy pergi, dia juga membawa adiknya." Siapa yang memberitahu ayahnya jika bukan Randy yang melakukan pembakaran? Mbak Ratna pun berterima kasih kepada ibu itu. Setelah itu Mbak Ratna segera kembali ke mobil. Tapi ketika sampai di simpang, mobil itu sudah tak ada. Pak Nusron dan Mas Hadi juga nggak ada. Kemana mereka ya? Pikir Mbak Ratna. Mbak Ratna segera menghubungi Pak Nusron. "Halo Pak, saya sudah di simpang ini. Bapak dan Mas Hadi di mana?" Lalu tiba-tiba Pak Nusron bilang, "Kamu nggak perlu cari kami." "Loh, kok gitu? Saya serius ini Pak. Bapak di mana?" Tanya Mbak Ratna lagi. Terdengar suara Mas Hadi dari telepon. Suaranya terputus-putus. "Apa-apaan ini Pak? Tolong bilang, Bapak dan Mas Hadi di mana?" "Hadi Siloknuk ini ada bersamaku. Dia akan aku perlihatkan bagaimana rasa sakitnya keluargaku yang telah dia hancurkan." "Astagfirullah. Bapaknya Randy?" tanya Mbak Ratna. "Iya, saya bapaknya." "Pak, saya minta tolong maafkan suami saya. Dia sudah bertobat. Kami datang untuk meminta maaf." "Bohong," kata Pak Nusron. "Kamu pikir aku nggak tahu? Tadinya aku berpikir untuk menghentikan semua ini. Tapi setelah mendengar suamimu yang tadi bilang akan memenjarakan Randy jika bertemu, aku berubah pikiran. Suamimu ini memang sangat sombong. Apa yang telah dia perbuat pada anakku harus dia bayar." Kata Pak Nusron, "Pak, tolong. Suami saya kan sudah menerima akibatnya. Tolong jangan siksa dia lagi." "Baiklah, saya kasih kamu waktu 1 minggu untuk mencari keberadaan Randy. Karena sudah 10 tahun aku mencarinya tapi tak juga ketemu. Yang ada aku malah bertemu dengan orang yang telah menghancurkan hidup kami. Jadi asal kau tahu, aku telah kehilangan segalanya. Istriku, rumahku, anakku." Ucap Pak Nusron. "Pak, bagaimana bisa tahu jika suami saya itu pelakunya? Kan siapa tahu bukan suami saya." "Hah? Bukan suami kamu? Aku gak salah orang. Semua yang pernah membuli anakku sudah merasakan akibatnya. Dan semuanya bilang bahwa biang keroknya adalah Hadi, suamimu. Aku ini butuh bertahun-tahun untuk menemukan suamimu untuk membalaskan dendamku. Sekarang tugas kamu adalah cari kedua anakku. Jika kamu tak berhasil menemukannya, kamu jangan coba-coba menelpon aku lagi. Dan jika kamu melapor pada polisi, maka aku tidak segan-segan menghabisi suami kamu," kata Pak Nusron. Mbak Ratna sangat panik. Pak Nusron yang selama ini baik pada mereka, rupanya dia adalah dalang di balik teror yang selama ini mereka alami. Pantas saja setiap Mas Hadi kesurupan, Pak Nusron selalu tak ada. Mbak Ratna pun berjanji akan mencari kedua anak Pak Nusron. Tapi bagaimana mungkin Mbak Ratna mencarinya sedangkan fotonya saja tidak ada.
Apalagi Randy sudah meninggalkan rumah hampir sekitar 20 tahun lamanya. Mbak Ratna terpaksa kembali ke kota. Dia bingung, entah apa yang harus dia bilang ke mama mertuanya. Hingga terpaksa Mbak Ratna berbohong pada Bu Lasmi bahwa dia belum bisa pulang karena dia butuh waktu untuk mencari keluarga Randy. Mbak Ratna lalu menulis di akun sosial medianya tentang orang hilang. Tak ada foto, hanya ciri-ciri, karena hanya itu yang dia dapat dari ibu penjaga warung. Dia juga sertakan asal kampung dan sekolah terakhir dari Randy. Semua komunitas sosial media dia tempati Mbak Ratna untuk membagi linknya. Tak cukup sehari, ada seseorang yang memention Mbak Ratna di sosial media dan bilang jika dia tahu tentang Randy. Mbak Ratna sangat senang. Dia segera menemui orang itu berdasarkan alamat yang di-share-nya. Rupanya dia seorang laki-laki seumuran dengan Mas Hadi. Saya Ratna. Benar Bapak tahu tentang Mas Randy? Tanya Mbak Ratna ketika pertama kali bertemu dengan pria itu. Iya, saya kenal. Karena saya adalah Randy, jawab laki-laki itu. Mbak Ratna sangat kaget mendengar jawaban itu. Tapi melihat dia ngomong agak gagap, Mbak Ratna yakin bahwa memang benar pria yang ada di hadapannya itu adalah Randy. Oh, jadi benar Mas ini Mas Randy? Iya benar. Ada apa cari saya? Mbak Ratna lalu menceritakan semuanya. Mulai dari Mas Hadi kesurupan hingga Mas Hadi mengakui segala perbuatan yang pernah dia lakukan kepada Mas Randy. Mas Randy hanya terdiam. Tolong Mas, hanya Mas yang bisa membuat suami saya dibebaskan. Suami saya juga sudah dapat semua ganjarannya Mas. Baiklah, tapi sebelum kita temui, saya akan mencari adik saya dulu. Di mana adik Mas? Tanya Mbak Ratna. Dulu adik saya titipkan di panti, lalu saya merantau ke Malaysia. Saat saya mendatangi panti itu, rupanya adik saya sudah tidak ada lagi di sana. Kata pemilik panti, dia sudah menikah. Makanya saya tak cari dia lagi. Dan saya menetap di Jogja ini untuk menjaga adik saya. Mbak Ratna dan Mas Randy pun mendatangi panti dan Mbak Ratna terkejut karena panti yang dituju adalah panti tempat dia dulu tinggal. Ratna, kamu datang? Udah lama sekali loh kamu gak kemari, kata pemilik panti. Nak Randy sudah jumpa rupanya dengan adiknya, kata pemilik panti itu lagi. Keduanya saling bertatapan. Kamu Santi? Tanya Mas Randy. Iya, ini Santi adik kamu. Kok kamu gak kenal? Namanya memang kami ganti karena ada sesuatu hal, kata pemilik panti itu. Randy dan Ratna alias Santi berpelukan. Rupanya mereka adalah adik kakak yang selama ini terpisah. Mas, tolong maafkan Mas Hadi ya. Iya, saya sudah memaafkannya. Tapi saya tidak bisa melupakan perbuatannya, kata Mas Randy. Saya juga Mas. Setelah kita bertemu ayah, saya akan mengajukan gugatan cerai. Saya tak sudi tinggal dengan orang yang telah menghancurkan hidup kita. Mbak Ratna kembali menelpon Pak Nusron dan mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Mas Randy. Tapi Pak Nusron bilang jika dia sudah membawa Mas Hadi pulang ke rumahnya dan akan menghentikan semua sihir yang dikirimkan kepada keluarga Mas Hadi.
Ketika Mbak Ratna bertanya kenapa, Pak Nusron bilang tak ada guna dia menyiksa Mas Hadi. Toh semua sudah terjadi. Mbak Ratna lalu bilang jika dia adalah anak kandungnya dan Mas Randy sudah bersamanya. Tapi Pak Nusron bilang jika dia sudah lama tahu jika Mbak Ratna itu adalah anaknya, karena diberitahu oleh dukun tempat dia belajar menyantet. Pak Nusron bilang, tolong jangan bercerai dengan Mas Hadi. Pak Nusron bilang jangan bercerai dengan Mas Hadi demi anak-anak. Dan jangan pernah bilang jika Mbak Ratna itu adalah anak Pak Nusron dan saudaranya Randy. Mbak Ratna menangis. Dia tak tahu harus ngomong apa. Atas restu Randy dengan Pak Nusron, Mbak Ratna kembali ke rumahnya. Mas Hadi sudah banyak berubah seperti sedia kala. Dan Mas Hadi sudah bertaubat. Bahkan sampai sekarang Mas Hadi terus saja mencari Mas Randy untuk meminta maaf. Dia juga sudah memaafkan Pak Nusron. Tapi Mbak Ratna diam saja. Karena dia sudah berjanji kepada bapak dan kakaknya untuk tidak memberitahu siapa dia sebenarnya. Pak Nusron pun sudah bertaubat dan tidak mengulangi kegiatan musyriknya itu lagi. Nah, itulah tadi cerita dari misteri di balik teror. Nah, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya pembulian itu berakibat fatal. Jadi kita jangan sekali-kali membuli orang, karena itu mungkin dia bisa memaafkan kita, tapi dia belum tentu melupakannya. Dan bahwasanya setiap masalah itu kita jangan syirik, ya kan. Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah itu, Bu? Tanya Mbak Ratna. Oh, itu. Jadi ada temannya Randy. Jadi setelah bertahun-tahun dia diam, akhirnya dia buka suara jika yang membakar rumah itu adalah teman sekelasnya Randy. Jadi bapaknya sangat marah waktu itu. Mbak Ratna kaget karena